Jumlah total pendapatan keuangan negara yang berasal dari bidang perdata dan tata usaha negara periode 1 Januari 2024 hingga 30 April 2025 di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi adalah sebagai berikut. Untuk rupiah sejumlah 26 triliun ya. 26 triliun 525 miliar 713 juta 19.377,31. Ini dalam konteks bukan uangnya dari kami, tapi kami berhasil mencegah negara keluaran selanjutnya. Termasuk juga yang aset bergerak yang dalam hal ini adalah 107.441 kg emas batangan Antam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR Republik Indonesia, segenap anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat dan berkah-Nya lah serta karunia-Nya sehingga hari ini kita semua dapat hadir dan rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara beserta jajaran dan masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025. Perkenankan saya selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan serta kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat menjadi semakin erat, dan kami juga hendak menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah berkenan untuk selaku mitra pendukung, pengawas, serta pemberi saran dan masukan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI pada umumnya dan bidang perdata dan tata usaha negara pada khususnya. Dalam kesempatan ini kami izin untuk memperkenalkan Eselon 2 yang ikut hadir dalam kesempatan ini. Di sebelah kanan saya Ibu Aliza, Direktur Tata Usaha Negara. Sebelah kanan saya berikutnya adalah Dr. Sila Pulungan, Direktur Pertimbangan Hukum. Sebelah kiri saya Pak Sesjam, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata Usaha Negara, Pak Edi Birton, dan Direktur Perdata adalah Pak Hermanto. Merupakan sebuah kehormatan kami diundang dan berapat dengan pendapat bersama mitra kerja Komisi 3 DPR RI, di mana kami memandang agenda ini sangatlah penting sebagai bagian dari pelaksanaan konstitusional dan check and balance antara DPR RI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga dengan dukungan, sinergi, serta kolaborasi yang telah terjalin selama ini, kami dapat terus mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum serta mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan program pembangunan nasional. Bapak, Ibu, pimpinan, serta anggota Komisi 3 yang saya hormati. Berdasarkan surat undangan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI nomor B5845 PW 0142/2005 tanggal 30 April 2025, pada kesempatan ini kami hadir untuk memenuhi undangan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI untuk menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara beserta jajaran. Semoga hal tersebut sesuai dengan agenda rapat dalam undangan dimaksud. Pada hari ini kami akan memberikan penjelasan atas dua pertanyaan yang diajukan oleh Komisi 3 DPR RI kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu 1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara terkait dengan pendampingan kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, dan rangka penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara. 2. Rencana kerja dan program prioritas bidang perdata dan tata usaha negara tahun 2025, kendala dan kebutuhan yang masih diperlukan atau belum terpenuhi, terutama dalam upaya optimalisasi penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara. Bapak, Ibu, pimpinan serta anggota Komisi 3 yang saya hormati. Selanjutnya izinkan kami untuk memaparkan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI yang akan kami sampaikan baik secara lisan maupun tertulis sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rapat dengar pendapat ini. Penjelasan pertama, pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara terkait dengan pendampingan kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan rangka penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara. Penjelasan, pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN tahun 2025-2024, di mana Presiden Prabowo Subianto juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. Hal ini merupakan implementasi tahap pertama RPJPN tahun 2024-2025 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Kejaksaan Republik Indonesia menyusun grand strategi atau garis besar rencana strategi kejaksaan yang berlaku selama 5 tahun ke depan berdasarkan Akta Cita Presiden Wakil Presiden serta mandat kepada Kejaksaan RI yang disampaikan RPJPN. Grand strategi dari rencana strategis Kejaksaan Agung pada periode 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 352 tahun 2024 tentang rancangan awal rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025-2029, yaitu menjadikan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern. Berdasarkan hal tersebut, maka Kejaksaan Republik Indonesia melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan, yaitu terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil, mulai tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemilihan hukum, meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum, meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan mulai transformasi sistem penuntutan, meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan advokat jenderal dan jaksa pengacara negara, meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembangan kerugian negara, meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum, serta menguatkan tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel. Rencana strategis Kejaksaan 2025-2029 bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis, serta meningkatnya keterpaduan penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, berkemanfaatan, dan berlandaskan hak asasi manusia, di mana bidang perdata dan tata usaha negara sebagai salah satu unsur Kejaksaan Republik Indonesia juga berperan dalam mewujudkannya. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah dan dapat meraih tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang serta memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya. Sebagai unsur pembantu pimpinan di Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang perdata dan tata usaha negara, maka Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah meliputi Presiden, lembaga instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara ataupun daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara pemerintah maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan atau bidang publik lainnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang, menegakkan kewibawahan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Selanjutnya, mengenai rincian capaian kinerja bidang perdata dan tata usaha negara, kami sampaikan sebagai berikut. Data yang kami sampaikan dalam perkara perdata dan tata usaha negara periode 1 Januari 2024 sampai pun 31 Desember 2024 yang merupakan gabungan antara yang dilakukan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia, di mana bantuan hukum perdata berupa litigasi sejumlah 773, bantuan hukum perdata non litigasi dengan total 17.197, bantuan hukum tun litigasi sejumlah 150, pertimbangan hukum legal opinion dengan total 316, legal assistant 6.136, pelayanan hukum sejumlah 10.996, dan tindakan hukum lainnya sejumlah 163. Untuk penanganan perkara Datun periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 April 2025 yang gabungan total antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Tinggi, bantuan hukum perdata berupa litigasi sejumlah 242, bantuan hukum perdata non litigasi sejumlah 2.818,
bantuan hukum tun litigasi sejumlah 50, untuk pendampingan hukum legal opinion 75, legal assistance 955, pelayanan hukum sejumlah 3.147, dan tindakan hukum lainnya sejumlah 47. Berikut ini kami akan sampaikan juga data penyelamatan keuangan negara yang merupakan hasil kegiatan bantuan hukum, pendampingan hukum, dan tindakan hukum lainnya yang diberikan kepada negara, pemerintah, dan rangka melindungi keuangan atau kekayaan negara dan permasalahan hukum atau potensi klaim, tuntutan atau gugatan di pihak lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Berbeda dari pitsus yang memang secara nyata uang penyelamatannya memang dipegang oleh kejaksaan, untuk pihak hak datun perbedaannya ada penyelamatan dalam konteks bahwa kita berhasil mencegah negara keluar uang. Jadi bukan dalam konteks bagaimana pitsus di mana uang ataupun asetnya memang dipegang oleh bidang pitsus. Sedangkan kalau datun perbedaannya adalah kita mencegah negara pengeluaran karena ada suatu gugatan ataupun tindakan hukum lainnya. Jumlah total penyelamatan keuangan negara yang berasal dari bidang perdata dan tata usaha negara periode 1 Januari 2024 hingga 30 April 2025 di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi adalah sebagai berikut. Untuk rupiah sejumlah 26 triliun ya. 26.513.19.377,31. Ini dalam konteks bukan uangnya dari kami, tapi kami berhasil mencegah negara keluaran selanjutnya. Termasuk juga yang aset bergerak yang dalam hal ini adalah 107.441 kg emas batangan antam. Selain dari penyerapan keuangan negara, bidang perdata dan tata usaha negara juga melakukan pemulihan keuangan negara yang merupakan hasil dari kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya yang diberikan kepada negara, pemerintah, dan rangka melindungi keuangan atau kekayaan negara untuk mengembalikan keuangan negara ataupun kekayaan negara yang datanya adalah sebagai berikut. Jumlah total pemulihan keuangan negara yang berasal dari bidang perdata dan tata usaha negara sejak 1 Januari 2024 hingga 30 April gabungan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Tinggi adalah sebesar 5.153.681.879,40. Dan selain melaksanakan tugas sebagai tersebut di atas, Jamdatun juga melaksanakan tugas direktif Presiden, salah satunya yaitu melakukan pendampingan dan proyek strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pesatnya pembangunan segala sektor baik secara kuantitatif maupun kualitatif sering membuka celah terjadinya masalah hukum dan sengketa hukum serta perkara hukum antara lain di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana untuk mereduksi potensi penyimpangan tersebut, Presiden melakukan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang menginstruksikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pendampingan diberikan oleh bidang perdata dan tata usaha negara dan pelaksanaan proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah memiliki perbedaan dengan pengamanan pembangunan strategis yang diberikan oleh bidang intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Perbedaan di pendampingan proyek strategis nasional oleh bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan mulai pendampingan hukum yaitu legal assistance, yaitu layanan yang diberikan oleh JPN berupa konsultasi hukum dan ruang lingkup perdata dan hukum administrasi negara yang dilakukan secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dan berangka memitigasi risiko hukum, tata kelola penerapan keuangan negara atau kekayaan negara, pemulihan keuangan negara atau kekayaan negara yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Sementara pengamanan pembangunan strategis yang dilakukan oleh bidang intelijen dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis Jaksa Agung Muda Intelijen nomor B484D DPP 03 2020 tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis, di mana kegiatannya merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum yang melakukan upaya pekerjaan kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dan rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap hakikat ancaman yang mungkin timbul dalam mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis. Pada bagian ini kami akan sampaikan data pendampingan proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah
oleh bidang perdata dan tata usaha negara baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi dalam kurun 1 Januari 2024 hingga 30 April sebagai berikut. Untuk proyek strategis nasional sejumlah 13, proyek strategis daerah sejumlah 328 dengan nilai proyek yang didampingi senilai 1 triliun 700 juta 317 700 miliar 317 juta 61.896,94. Jumlah total proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah yang mendapat pendampingan dari bidang perdata dan tata usaha negara yang sebagian terkandung bersama di atas adalah tugas direktif lainnya yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Bantuan Likuiditas BLBI yang berjalan hingga tanggal 31 Desember 2024, di mana Satgas BLBI telah menyelesaikan pada laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 BLBI yang terdiri dari di mana PNBP tunai sebesar 1.784 miliar rupiah, penyerahan aset sebesar 288 miliar atau setara dengan total luas aset 3.079.958 meter persegi, penyitaan barang jaminan dan atau harta kekayaan lainnya sebesar 17.354.759,38 meter persegi dengan estimasi nilai sebesar 19.792 miliar, penguasaan fisik aset properti sebesar 21.038.005 meter persegi dengan estimasi nilai sebesar 9,209 miliar, penjualan lelang sebesar 167,8 miliar dan non lelang sebesar 92,4 miliar, pandai guna mulai penetapan status penggunaan dan hibah kepada kementerian lembaga dan Pemda berdasarkan 90 keputusan Menteri Keuangan sebesar 5,97 miliar dan persetujuan penyerahan 5 aset secara prinsip kepada 2 BUMN dan 1 persetujuan final kepada 1 BUMN mulai penyertaan modal negara non tunai sebesar 3,769 miliar. Dalam kurun waktu 2024, bidang perdata dan tata usaha negara juga melaksanakan rencana aksi nasional BPJS Kesehatan berdasarkan instruksi Jaksa Agung nomor 11 tahun 2023 tentang pelaksanaan rencana aksi nasional optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak 1.454 SKK dengan nominal sebesar 18 miliar 331.427.153 dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan instruksi Jaksa Agung nomor 10 tahun 2003 tentang pelaksanaan rencana aksi nasional optimalisasi pelaksanaan program jaminan nasional ketenagakerjaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak 54 SKK dengan nominal 7.454.299.971,85. Bidang perdata dan tata usaha negara juga melakukan penyelesaian tunggakan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu yang dilakukan melalui mekanisme cicilan uang pengganti sebesar 2.130.627.818 dan mekanisme penghapusan uang pengganti sejumlah 1.265.929.716 yang dilakukan dalam kurun waktu 1 Januari 2024 hingga 30 April 2025. Penjelasan kedua tentang pertanyaan rencana kerja dan program prioritas bidang perdata dan tata usaha negara tahun 2025, kendala dan kebutuhan yang masih diperlukan atau belum terpenuhi terutama dalam optimalisasi penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara. Penjelasan. Bapak, Ibu, pimpinan serta anggota Komisi 3 yang saya hormati, dan rencana strategis kejaksaan pada tahun 2025-2029, Kejaksaan juga melaksanakan program prioritas nasional yang dilaksanakan pada masing-masing bidang di Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk program prioritas bidang perdata dan tata usaha negara yang mulai langkah-langkah dalam penyelesaian isu strategis sesuai dengan hasil rekomendasi rapat kerja teknis bidang perdata dan tata usaha negara tahun 2024, yakni menyiapkan posisi kejaksaan khususnya jaksa pengacara negara dan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai dengan 2045, menyiapkan peran jaksa pengacara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penguatan penerimaan negara bukan pajak dari jaksa pengacara negara dalam pemberian jasa layanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mengupayakan penyusunan standar biaya keluaran untuk layanan jaksa pengacara negara, penguatan struktur organisasi dan tata kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mendukung kedudukan Jaksa Agung Indonesia tidak hanya sebagai perwira jenderal,
namun juga sebagai advokat jenderal dan solisitor jenderal. Membangun penyamaan persepsi jajaran bidang perdata dan tata usaha negara di seluruh Indonesia dan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Serta membangun kesamaan kualitas dalam pemberian jasa hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kendala yang saat ini ada di bidang datun antara lain, yaitu perlunya peningkatan pemahaman para jaksa pengadilan negara agar lebih profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan RI di bidang datun yang terkait dengan fungsi ketatanegaraan guna memperkuat kedudukan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai advokat jenderal dan solisitor jenderal, dan pelaksanaan mediasi penal, pemberian akses belat di bidang datun, penguatan peran JPN dalam organisasi internasional, penguatan program pelatihan intensif serta sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan JPN dalam arbitrase internasional atau dalam pelaksanaan peran bidang perdata dan tata usaha negara melalui pendekatan Deferred Prosecution Agreement. Sejalan dengan itu, perlu peningkatan persepsi mengenai penerapan non-confiscation based forfeiture yang sejatinya merupakan embodimentasi dari ratifikasi UNCAC tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC. Dalam pasal 54 ayat 1 huruf C UNCAC mengharuskan semua negara pihak untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset tanpa tuntutan pidana sebagai optimalisasi terhadap pengambilan stolen asset recovery hasil tindak pidana korupsi, di mana pengadilan dapat menetapkan perampasan aset tersebut tanpa menunggu putusan tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Pada saat ini, RUU tentang perampasan aset tindak pidana telah diusulkan, di mana tidak hanya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, namun juga berlaku untuk semua bentuk kejahatan tindak pidana berdimensi ekonomi, mulai dari penghindaran pajak, penipuan, penggelapan, perusakan lingkungan, hingga kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang. 2. Perlu peningkatan kinerja jaksa pengadilan negara dalam pemberian jasa layanan hukum untuk optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia di bidang datun yang terdapat dalam undang-undang lain di luar undang-undang kejaksaan seperti kewenangan jaksa dan memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung yang mencakup perdata tun dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Perlu optimalisasi kewenangan jaksa dalam penanganan perkara perdataan seperti yang berkaitan dengan perkawinan dan hukum keluarga sebagai Undang-Undang 174 Jungto nomor 16 tahun 2011 tentang perkawinan. Perlunya optimalisasi kewenangan jaksa dalam pemberian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 dan tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang menjadi undang-undang. Serta perlunya optimalisasi kewenangan jaksa terkait keperdataan yang berhubungan dengan pembubaran yayasan, pembatalan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus pengawas yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2021, Jungto Undang-Undang 28 tahun 2004 tentang yayasan, serta perlunya optimalisasi kewenangan jaksa dalam mengajukan permohonan pilot dengan alasan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepilitan dan penurunan kewajiban pembayaran utang. Perlunya juga optimalisasi kewenangan jaksa dan mengajukan gugatan pembelaan merek sebagai pihak yang berkepentingan sebagai diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan identifikasi geografis. Juga perlunya optimalisasi kewenangan jaksa dalam mengajukan optimalisasi penghapusan paten sebagai diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang paten. Perlu juga optimalisasi peran jaksa untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka terdakwa perkara tindak pidana korupsi yang meninggal dunia pada saat penyidikan atau penuntutan, sedang secara nyata telah ada kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 99, Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta perlunya optimalisasi peran jaksa dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Bapak Ibu pimpinan serta anggota Komisi 3 yang saya hormati, sebelum mengakhiri penjelasan ini dengan kerendahan hati atas nama pribadi maupun sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan perhatian khusus terhadap institusi kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam kesempatan ini kami juga izin untuk menyampaikan salam hormat dari pimpinan kami, Jaksa Agung Republik Indonesia, kepada pimpinan Komisi 3 serta anggota Komisi 3 lainnya. Ucapan terima kasih
dan apresiasi juga kami sampaikan atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI dan proses penganggaran sehingga institusi Kejaksaan Republik Indonesia dan bidang pidana dan tata usaha negara dapat memperoleh tambahan anggaran untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya. Demikian penjelasan yang kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan limpahan berkah dan rahmat-Nya kepada kita sekalian demi pengabdian kepada bangsa dan negara. Demikian, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan.